Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh, semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api.' Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, 'Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja, dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana.' Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tetapi ia memberi jawab kepada mereka, tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut." Salah satu prinsip atau etos kerja yang dipegang oleh cukup banyak orang demi mencapai keberhasilan adalah melakukan sebuah karya atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh, bukan serba tanggung. Di balik etos kerja itu terdapat sebuah komitmen serta konsistensi dalam melakukan segala sesuatunya dengan persiapan dan upaya yang maksimal. Selain itu, melalui sikap mengerjakan dengan sungguh-sungguh, juga terdapat sikap kerja yang dilandasi niat kokoh serta visi yang jelas. Seseorang dengan etos kerja demikian cenderung tidak akan membiarkan dirinya berkarya secara sembarangan. Kesungguhan saat berkarya atau bekerja juga sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam hidup beriman sebagai umat Tuhan. Beriman adalah sebuah praktik kerja yang memerlukan niat dan visi yang dijalankan dengan komitmen dan konsistensi dalam mengikut Tuhan, serta mewujudkan nilai-nilai kebenaran firman-Nya. Hal ini perlu kita sadari agar tidak menciptakan kehidupan beriman yang serba tanggung, seperti perilaku Zedekia terhadap Yeremia dan Tuhan. Pada perikop ini kita melihat sebuah sikap yang tidak lengkap dalam mengikut Tuhan. Zedekia benar-benar takut pembicaranya dengan sang nabi diketahui oleh orang banyak, secara khusus oleh para pemimpin rakyat. Itulah sebabnya dia mengajarkan langkah politis bagi Yeremia untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemimpin tersebut. Meski Yeremia ikut mengambil bagian dalam langkah politik itu, namun sang nabi tetap mempertahankan pesan kebenaran firman Tuhan bagi sang raja. Yeremia tetap menegaskan Zedekia untuk menuruti nubuatan dari Tuhan untuk tidak bersikeras tinggal di dalam kota. Pesan kejatuhan Yerusalem sebenarnya menjadi berita yang sudah sejak lama disiarkan oleh sang nabi kepada rakyat. Yeremia sedang memberikan pelajaran beriman untuk tidak melawan firman Tuhan, dan Zedekia harus mematuhi firman-Nya dalam kesungguhan, sekalipun keputusan itu menjadi berlawanan dengan orang-orang yang ada di sekitar ia. Sahabat Alkitab, pelajaran dari firman Tuhan ini tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi pembangkang terhadap komunitas atau lingkungan. Justru firman Tuhan saat ini mendidik kita untuk memiliki etos beriman yang penuh dalam kesungguhan menjalankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dapat beriman secara tanggung karena Tuhan tidak dapat dijadikan selingan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu membutuhkan komitmen dan konsisten. Tolong kami agar kami mampu mewujudkan itu semua di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai umat percaya. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan adalah wujud keimanan kami kepada Tuhan dan kami tidak melakukannya secara tanggung. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kami ingin mengikut Tuhan dalam kepenuhan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin.